Salam, selamat siang. Kami jemaat GKIan Hope Center Kepanjen mengucapkan selamat hari Minggu. Jangan lupa ibadah dan tetap semangat. Salam sehat, salam waras. Tuhan Yesus memberkati. Doa orang benar bila yakin dilakukan maka sangat besar kuasanya. Yang kedua, dan jika kita gagal itu bukan dari orang Tuhan. Yang kedua, usaha GKIan Hope Center Kepanjen luar biasa. Melayani diri. susah jauh-jauh ke Israel. Gak usah punya kuasa, tapi ketika memiliki hati yang jernih, hati yang bersih, setiap bercermin kita melihat Allah dalam jadi yang kedua. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan Februari. Tepat tanggal 1 benar ya hari ini ya. Luar biasa penyertaan Tuhan Yesus kita ya. Mulai tahun 2025 akhir, memasuki 2026 sampai saat ini kita ada sebagaimana ada karena Tuhan Yesus begitu dahsyat dalam hidup kita. Kekuatan dalam hidup kita sungguh terdapat dari Yesus saja. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu yang setia dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami undang Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami mau siapkan mata kami, telinga kami, pikiran kami, hati kami hanya untuk-Mu. Kami mau fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Kami tolak segala roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu acara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita akan berdiri.
Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi puji nama Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah setiap musuh kita kalahkan bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. juga berdiri semua, pelayan musik juga. Oke, kita sama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan lebih semangat lagi, amin. Siapa yang percaya bahwa
lagi Tuhan Yesus yang menjadi kekasih jiwa hati kita. Amin. Boleh bergoyang bersama saya buat Tuhan. Ingat Daud ya, Daud gak malu-malu menari loh. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. Sudah tahu gerakan kalau orang memainkan gendang nggak? Gimana ya kira-kira ya? Gini. Iya ya, betul. Kalau dengan gendang ya kita coba mainkan gerakan dengan gendang, boleh? Kita ulangi ya, dari ref aja. Dengan gendang, jangan malu-malu. Saudara ingat nggak? Yang Alkitab kan bersama Daud. Ya, kita kalau ada di ruangan ini tak dilihat orang-orang. Kalau Daud menarinya itu malah di jalanan, sampai dibilang orang gila. Kita kok malu-malu buat Tuhan, oke? Amin. Siap? Siapkan tangannya, mana yuk? Maka dari itu kita akan semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Karena Dia sungguh baik dan rahmat baik bagi kehidupan kita.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, Allah yang bertata di atas segala pujian, Allah yang menciptakan kali langit bumi dan segala isinya, Allah yang berkuasa dan mengendalikan kehidupan di dalam bumi, di muka bumi dan di atas bumi. Kami datang kepadamu untuk mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih yang begitu besar kepadamu. Hanya karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk penyertaan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Sesungguhnya pujian dan penyembahan yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu ajari kami Tuhan untuk tidak menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, kami sedang memuji, menyembah Tuhan. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan, tolong kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami dari tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ridwan kami Tuhan, hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar atau luar biasanya artinya keluar dari kebiasaan. Amin. Yang biasanya marah-marah semakin marah-marah. Amin. Oh ya. Semakin sabar ya. Yang sebelumnya kemudian suka bersyukur dan suka tersenyum begitu ya. Terima kasih Pak Gembala, Pak Wahyu, juga Ibu Kris yang sudah berikan kepada kami kesempatan, dan seluruh jemaat GKIN Kepanjen ini ya. Namanya belum ada ya? Hub Center. Belum Hub Center. Hub Center ya. GKIN Hub Center Kepanjen. Saya berdoa nanti supaya punya tempat sendiri ya. Ya, kita rindu kalau tempatnya sendiri kan enak ya. Pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat angka 3, apa yang Bapak Ibu ingat dalam Alkitab tentang angka 3? Ya. Ada yang ingat apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang angka 3 di Alkitab? Yang pertama Bapa, Putra dan 3 orang? Ya, berapa lagi? Orang Majus berapa orang? 3 orang. Lalu di kita ada tubuh, jiwa dan roh, ya, iman, pengharapan dan kasih, ya. Dan hidup ini juga 3, lahir, hidup dan mati. Semuanya pasti akan mati. Ya kan? Dan juga ada 3 hal dalam proses kehidupan itu. Ketika di Mesir itu seperti orang menikah pertama. Orang menikah pertama itu mengatakan kami sedang bulan madu, gitu ya. Demikian juga bangsa Israel di Mesir itu madu dan gandum tidak pernah habis. Jadi yang dirasakan hanya kebahagiaan, sukacita. Tetapi Tuhan mau bangsa Israel memberkati bangsa-bangsa yang lain. Maka Tuhan paksa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, masuk ke padang gurun. Itu fase yang kedua. Tadi fase yang pertama bulan madu, fase yang kedua di padang gurun itu fase di mana madunya habis, tinggal bulan-bulanan. Itulah yang namanya kesulitan, ya, tantangan ujian. Asal bertahan dalam fase yang kedua, maka pasti masuk fase yang ketiga, yaitu madunya tidak pernah habis. Itulah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bukankah kehidupan manusia juga seperti itu, saudara? Ya, seperti orang menikah pertama kita senang, ya, yang ada bahagia. Tapi Tuhan izinkan masuk fase yang kedua, yang namanya proses, ya, yang mungkin tidak menyenangkan. Fase yang kedua bicara tentang keuangan barangkali, tentang hubungan suami istri yang tidak baik barangkali, mertua, orang tua, tentang pelayanan dan sebagainya. Asal kita bertahan pada kesetiaan pada Tuhan, asal kita tetap taat kepada Tuhan, maka pasti masuk fase yang ketiga, madunya tidak pernah habis. Artinya di situ sukacita, damai, sejahtera,
senantiasa kita rasakan, saudara. Oleh karena itu kita tahu bahwa kehidupan orang Kristen itu tidak lalu gak ada masalah, ya, lalu baik-baik saja, tidak. Ikut Yesus itu berarti siap menderita, saudara. Bahkan dikatakan kita tidak hanya diberi karunia percaya kepada Yesus, tapi kita diberi karunia menderita bersama-sama dengan Yesus. Maka konsep keselamatan itu adalah penderitaan, kematian, kebangkitan, dan keselamatan. Itu tidak bisa kita hindarkan. Jadi kadang-kadang kita dijalan menderita supaya orang lain selamat, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan juga begitu. Melayani itu ada 3. Melayani tanpa syarat, melayani sampai terluka, melayani sampai akhir. Ya, itu konsep yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, saya tidak akan membahas tentang angka 3, tapi saya akan bahas tentang mengelola hati. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengatakan bahwa semuanya tahun 2026 ini, karena kita masuk hari yang pertama bulan kedua 2026, artinya kita masih punya waktu sekitar 11 bulan, saudara. Ya, 11 bulan ini apa yang mau kita isi? Dan semua orang awal tahun pasti punya namanya resolusi atau pengharapan atau target, ya, atau cita-cita. Kita ingin lebih baik, ingin kesehatan, usaha kita diberkati, pelayanan kita diberkati, ya, apalagi ya studi kita, ya, ingin diberkati semakin lebih baik. Apapun lebih baik itu nggak salah Bapak Ibu. Tapi satu hal orang lupa bahwa saya kira kita sepakat hari ini, resolusi kita atau harapan kita, cita-cita kita sepakat hanya satu, yaitu menjadi serupa dengan karakter Kristus. Katakan amin. Karena hanya itu yang bisa membuat kita akhirnya mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita tentang resolusi kita. Maka Matius pasal 6 ayat 23, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya bahwa asal kita rindu, ya, asal kita ingin pribadi kita serupa dengan karakter Kristus, ya, sang sumber kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apapun itu, termasuk usaha, kesehatan, pelayanan, ya, keberhasilan, kesuksesan, pasti Tuhan tambahkan. Katakan amin. Jadi itu yang membuat kita akhirnya tidak merasa takut, ya, tidak merasa khawatir. Asal kita mau hidup serupa dengan karakter Kristus, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bicara tentang mengelola hati. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari pikiran, perkataan, perbuatan kita sumbernya dari hati. Katakan dari hati. Dari hati. Iya, dari hati. Jadi kalau hati kita jernih, hati kita bersih, ya, hati kita suci, ya, maka kehidupan ini dengan jernih, dengan mata yang jernih, pikiran yang jernih. Kalau orang punya hatinya jernih dan bersih, maka melihat pasti kebaikannya. Tapi kalau hati kita kotor, ada kebencian, ada kekecewaan, ada dosa di situ, melihat orang lain pasti yang dilihat keburukannya. Mengapa? Karena kita melihat orang lain seperti melihat diri kita sendiri, ya. Dan hati yang terluka, yang belum sembuh, ya, perkataannya pasti akan melukai. Makanya ada orang-orang yang perkataannya itu selalu nyelekit, kalau bahasa Jawa, ya, yang melukai, yang menyakitkan. Artinya hati orang itu sedang terluka dan belum sembuh, ya. Tapi kalau hatinya sembuh, perkataannya itu pasti menyembuhkan. Katakan amin. Katakan amin. Perkataannya itu pasti menyenangkan, menyemangati, ya. Ya, pikirannya itu pikiran yang positif, yang belum. Pengen lihat apa? Perhatikan saya, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
karena mereka akan melihat Allah. Artinya, ya, kalau kita itu punya hati yang jernih, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang kudus, perhatikan saya, ketika kita bercermin, maka kalau kita punya hati yang bersih, hati yang suci, hati yang jernih, saudara-saudara, seperti ini. Air ini ketika saya sinari, saya tembus gak? Tembus gak? Tembus. Maka hidup kita cermin kemuliaan Allah. Kalau kita memiliki hati yang bersih, maka sinar dari Tuhan tembus dalam hati kita, dan hidup kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan amin. Tapi kalau misalnya air ini saya tetesi tinta warna hitam, ya, tinta warna hitam, warna merah, warna hijau, akhirnya apa airnya? Menjadi gelap, keruh. Dan ketika saya sinari sinar, tembus gak? Tembus gak? Tidak. Tidak menyinari hati kita, apalagi menyinari orang-orang sekitar kita. Maka banyak orang Kristen saat ini, saudara-saudara, ya, sekalipun ibadah, sekalipun memuji Tuhan, sekalipun berdoa, tetapi ketika hatinya tidak pernah dijaga, maka hidupnya tidak akan berubah. Ya. Marah, kecewa, egois, selalu jatuh dalam dosa. Itu, ketika kita kecewa, kepahitan, menyimpan kebencian, ya, artinya kita terbebani oleh kekecewaan, kepahitan tadi. Lalu bagaimana caranya? Ketika saya seperti ini, beban banyak orang, lalu saya disuruh lomba lari, menang apa kalah? Kalah, karena banyak beban. Caranya bagaimana? Melepaskan pengampunan seseorang, melepaskan kepahitan, melepaskan kekecewaan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kalau kita bisa melepaskan itu semuanya, maka kita adalah menjadi seorang pemenang. Setiap persoalan yang kita hadapi, kita pasti menjadi pemenang, bisa mengalahkan dosa, bisa mengalahkan ego kita itu gitu. Tanpa melepaskan, tidak bisa kita menjadi pribadi. Sungguh baik, kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita ucapan syukur, dan sebentar kami akan perjamuan kudus. Tuhan kiranya mesti yang ambil alih perjamuan kudus ini, supaya kami boleh mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami mau ikut Tuhan Yesus. Kami juga mau menderita bersama Yesus. Ajari kami Tuhan untuk tetap taat dan setia kepadamu, sekalipun badai, goncangan, persoalan, ujian, tantangan, bahkan tekanan yang kami alami saat ini. Tapi ketika ada Tuhan tinggal dalam hidup kami, dalam hidup saya, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita ucapan syukur, dan ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, jikalau hati kami masih menyimpan hal-hal yang bisa merusak dan menghancurkan hidup kami. Kami melepaskan apapun yang ada dalam hati kami yang menghalangi dan merintangi akan berkat Tuhan, merintangi dan menghalangi mujizat Tuhan. Kami lepaskan dalam nama Yesus. Kalau di antara saudara ada yang pernah dilukai, disakiti, dikecewakan, katakan kepada Tuhan, aku mengampuni mereka Tuhan, aku melepaskan pengampunan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Aku tidak mau menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati, menyimpan panas hati, karena itu akan membakar tubuhku dan tubuhku akhirnya hancur. Maka hari ini saudara lepaskan semuanya. Kalau ada yang ingat nama saudara yang menyakiti, katakan, sebutkan nama itu saudara. Karena penyakit hati seperti racun yang tinggal dalam hidup kita semuanya.
Dan racun itu lama-lama akan membunuh kita, merusak kita, dan menghancurkan kita. Saudara, tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang harus kita jaga. Maka jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, jagalah perkataanmu, dan jagalah perbuatanmu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus bagi umat percaya adalah sakramen atau perintah Tuhan Yesus untuk mengenang pengorbanan tubuh dan darah Kristus di kayu salib. Itu sebagai tanda perjanjian baru, yaitu apa? Pengampunan dosa dan persatuan orang percaya di dalam Kristus Yesus. Roti dan anggur melambangkan makanan rohani yang memperkuat iman serta mengharapkan akan kedatangannya kembali. Perjamuan kudus melambangkan akan pengorbanan Kristus, momen untuk mengenang kematian dan kebangkitan Kristus, Sang Penebus umat manusia dari dosa-dosanya. Perjamuan kudus melambangkan persekutuan dengan Kristus. Umat percaya mengalami hadirat Tuhan dan memperbarui komitmen iman melalui partisipasi dalam perjamuan. Perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru, karena roti dan anggur adalah simbol tubuh dan darah Kristus, memeteraikan perjanjian baru antara Allah dan manusia. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan tubuh Kristus, kesatuan sama orang percaya sebagai satu keluarga, yaitu tubuh Kristus. Perjamuan kudus juga melambangkan introspeksi diri dan ucapan syukur, karena umat dipanggil untuk memeriksa diri, bertobat dan mengucap syukur atas anugerah keselamatan sebelum kita mengambil bagian dalam hidup kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku dan perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita berdoa, Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Roti dan anggur ini tidak hanya mengingat penderitaan Tuhan di kayu salib, tetapi roti dan anggur ini menyatu dalam hidup kami, dalam tubuh kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Jikalau kami ikut menderita bersama dengan Tuhan, maka kuh yang Tuhan pasang akan membuat kami tenang, akan membuat jiwa kami damai dan sejahtera. Sungguh Tuhan, kami hanya bergantung kepada-Mu, bersandar kepada-Mu, dan berserah kepada-Mu. Kami terima roti dan anggur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan bagikanlah.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terimalah dan minumlah. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Biarlah hidup kami selalu memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang, tentang penebusan, tentang keselamatan, untuk jiwa-jiwa yang saat ini ada di persimpangan. Oleh karena itu ajari kami untuk berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kau sudah memeteraikan kami lewat darah dan daging-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami semua yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya, kita jadi berkat dengan firman Tuhan. Ibadah kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang bertugas saya persilahkan. Karena begitu besar kasih Allah pada kita, Tuhan akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan terus memberkati pada kehidupan kita. Terima
Puji nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Pendeta Prayogo, juga Ibu, beserta tim Mas Yahya dan tim Senang dan Rela, juga dengan jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu karena sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kita memberikan persembahan diakonia karena kita juga mau menjadi berkat bagi orang-orang yang belum menerima Kristus. Saya persilahkan untuk masuk ke depan. Kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami selama sepekan kemarin Tuhan. Kau sudah menjagai kami, melindungi kami, bahkan memberikan kami kesehatan, dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dengan firman-Mu sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Bukan hanya dari itu ya Tuhan, Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kami semua. Bapa, kami sudah memberikan yang terbaik persembahan atas apa yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami percaya Bapa, setiap berkat-Mu bukan hanya mengandung roti saja untuk kami nikmati, tetapi ada benih di sana yang harus kami taburkan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, inilah persembahan kami yang terbaik sudah kami berikan, kiranya Engkau menerimanya sebagai korban bakaran yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan ucapan syukur kami dalam persembahan diakonia, kiranya Engkau terus memakai Tuhan dalam perkabaran Injil, pelebaran kerajaan-Mu, bukan hanya di tempat ini saja di IKIN Hope Center Kepanjen ya Tuhan, tetapi lebih daripada itu ya Bapa, kami percaya Engkau akan memakai benih tersebut untuk menyebarkan kabar baik Injil Kristus kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam sepekan ke depan Engkau tetap memberkati kami, dan Bapa, Engkau juga menjaga kesehatan kami, dan kiranya hari ini sampai sepekan ke depan Tuhan, Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu, yang membutuhkan sinar terang-Mu, dan biarlah kami Tuhan dapat semakin murni untuk menyalurkan cahaya kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan Bapa, kami mau bersama-sama bersatu hati untuk berdoa syafaat bagi negeri kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kami Kepala Negara, Bapak Presiden Prabowo, begitu juga dengan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Kami percaya Engkau telah memilih mereka, kami percaya juga Engkau telah menaruh hati takut akan Engkau ya Tuhan dalam diri mereka. Dan Bapak, Engkau juga memberkati pekerjaan mereka, Engkau melindungi keluarga besarnya Bapak, karena tugas yang mereka emban sangatlah berat, tugas yang mereka emban penuh dengan resiko ya Tuhan. Kami percaya saat mereka ada dalam naungan-Mu, maka mereka pun dapat mengerjakan yang terbaik bagi rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Begitu juga dengan para kabinet menteri,
para staf-staf di BUMN, kepala-kepala di dalam setiap sektor pemerintahan daerah ya Tuhan. Engkau juga akan memberkati mereka, Engkau juga melindungi pekerjaan mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu ya Bapa. Jangan biarkan mereka melakukan segala sesuatu demi keuntungan mereka sendiri. Tapi biarlah mereka Tuhan Engkau jagai untuk tidak mendukakan hati bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anggota TNI serta anggota Polri. Mereka adalah pengawal negara ini, mereka adalah pengaman negara ini Tuhan. Saat mereka bertugas, tolong ya Bapa, Engkau jagai dengan malaikat-Mu. Begitu pula dengan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau bagikan damai sejahtera pada keluarga mereka. Engkau berikan ketenangan dalam hati mereka saat para anggota sedang mengerjakan tugasnya Tuhan. Jangan biarkan ya Bapak hal-hal yang melanggar hukum itu mempengaruhi mereka ya Tuhan. Mereka adalah pengayom bagi rakyat Indonesia ini. Mereka adalah pengaman bagi negara Indonesia ini ya Tuhan. Tolong Bapak, tolong mereka. Dan saat mereka ada di garis depan ya Tuhan, kiranya Bapak perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Kami berdoa juga untuk wilayah yang Sipur 5 ini ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Komandan, Engkau melindungi pekerjaannya, melindungi beliau, melindungi keluarganya ya Tuhan. Karena kami juga mau mengucap syukur Engkau sudah menaruh hati-Mu dan memberikan kemuliaan, sehingga kami para umat Kristiani bisa menempati gereja yang Sipur 5 ini untuk beribadah kepada-Mu. Engkau juga memberkati susunan staf yang ada di wilayah yang Sipur 5. Begitu juga dengan para anggota-anggota ya Tuhan, seluruh keluarga besar dari anggota yang Sipur 5. Engkau memberkati mereka, Engkau membuat segala pekerjaan mereka berhasil. Begitu juga dengan anak-anaknya ya Tuhan, baik yang masih dalam menempuh dunia pendidikan maupun yang sedang bekerja Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan keberhasilan bagi mereka. Bapa, kami berdoa untuk sinode kami GKIN yang sebentar juga akan mengadakan kongres nasional di bulan Maret. Tuhan tolong apapun yang dibutuhkan Engkau sediakan. Begitu pula dengan hamba-hamba-Mu yang akan datang ke kota Malang ini ya Tuhan, yang akan melakukan kongres musyawarah nasional GKIN Tuhan. Engkau perlengkapi mereka, Engkau jagai mereka, Engkau lindungi mereka ya Tuhan, sehingga saat kongres berlangsung mereka dapat mencurahkan segala hikmat yang sudah Engkau turunkan kepada mereka ya Bapa. Begitu pula dengan ketua sinode yang nanti akan dipilih pada periode selanjutnya. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang memilih dan menuntun siapa yang akan Engkau percayakan untuk menjadi ketua sinode GKIN Indonesia ini ya Tuhan. Bapak, Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Krolius sebagai ketua sinode kami saat ini, yang juga sebagai kepala pembina kami ya Tuhan. Engkau tetap menyertai beliau dimanapun beliau berada ya Tuhan, yang saat ini sedang mengerjakan persiapan dari Kongres Nasional. Begitu pula setiap pos-pos PI Tuhan yang sedang dibuka saat ini, begitu banyak bermunculan Bapak. Engkau tetap memberikan kekuatan selama mereka merintis pos-pos PI ini ya Tuhan. Engkau juga memperlengkapi setiap pelayan-pelayan di
di tiap wilayah tersebut ya Bapak, dan juga Engkau memberkati baik hamba-Mu maupun klien-kliennya, begitu juga dengan para jemaat yang sedang merintis pos-pos studi tersebut ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, begitu pula dengan tempat ini, kami percaya Engkau mengirimkan jemaat-jemaat tetap ke tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami sedang beribadah, sinar kemuliaan-Mu bercahaya di tempat ini, sehingga setiap orang yang lewat mereka dapat mendengarkan kemuliaan nama-Mu, mereka dapat mendengarkan pujian-pujian dan penyembahan-penyembahan, dan terlebih itu mereka melihat sinar yang menyilaukan mereka, sehingga mereka bisa tertarik dan mau datang ke tempat ini untuk mengenal-Mu secara pribadi, untuk mengetahui Tuhan Allah yang mereka sembah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih inilah ucapan syukur kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk sepekan ke depan, ibadah doa malam tetap seperti biasa hari Jumat jam 6 sore, kemudian ibadah remaja juga tetap seperti biasa jam 6 sore di hari Sabtu, nanti akan dilayani oleh Pendeta Dedi dari Blimbing Malang. Untuk hari Minggu kita beribadah tetap jam 9 pagi sampai dengan selesai, dan ada satu pengumuman lagi yang kemarin sudah kami sepakati. Nanti di bulan Maret, di bulan April kita akan sama-sama ibadah Padang. Jadi tanggal 4, 5 ya. Tanggal 4 kita berangkat, tanggal 5 nanti balik lagi ke Kepanjen. Nah, untuk biayanya tiap orang dikenakan biaya 100.000 rupiah. Itu sudah termasuk transportasi, sudah termasuk makan, begitu juga nanti kalau memang ada tiket masuk itu sudah di-cover sekalian ya. Nah, untuk pengumpulan biaya pendaftarannya bisa dikumpulkan di Pak Indra sebagai ketua panitia kegiatan gereja kita. Jadi seperti itu. Jadi ayo kita kumpulkan teman-teman. Nanti yang hari ini tidak datang boleh diinformasikan ya. Saya ulangi lagi, nanti tanggal 4 dan 5 kita akan pergi ke pantai di Malang Selatan sini dengan biaya pendaftaran 100.000. Jadi nanti berangkat tinggal siap-siap saja pakaiannya itu ya, dan peralatan yang dibutuhkan. Puji nama Tuhan. Pengumuman selesai, saya kembalikan ke kursi tidak. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah pada sembahyang pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa berkat dan doa prayoga, mari kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa dalam hidup kita. Saya mau mengucapkan terima kasih.
kami datang kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di sini. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Studimu, pekerjaan usahamu, pernikahanmu, pelayananmu, bahkan sawahmu, ladangmu, ternakmu, apapun diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan berlimpah-limpah di hidupmu. Terus jaga hatimu dan segala kewaspadaan. Dari hati masing-masing akan terpancar kehidupan. Libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan penghiburan Roh Kudus yang melampaui segala akal, senantiasa berlimpah-limpah atas hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan terus akan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.